Demokrasi, uang itu untuk rakyat. Supaya pada kenaikan uang kuliah. Kelembagaan menyatakan anggaran-anggaran yang bersifat bantuan sosial seharusnya tidak dipotong karena hal ini merupakan bentuk ketidakpatuhan pada Inpres nomor 1 tahun 2025. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Dela Sasabila dengan Inpres 5211408. Pada kali ini saya akan membawakan laporan terkait efisiensi anggaran 2025 dan dampaknya terhadap sektor pendidikan. Baik, merujuk pada Inpres Presiden nomor 1 2025, kita bisa lihat bahwasannya anggaran itu pemangkasan dikhususkan untuk belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar atau FGD, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% dan membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional. Perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Pada kenyataannya masih banyak sekolah yang tidak memadai dari segi bangunannya dan maupun sarana prasarana. Lalu bagaimana jadinya jika anggaran dipotong sebanyak 8 triliun yang tadinya 35 triliun sekarang menjadi 25,5 triliun saja? Poin-poin yang terkandung dalam Inpres Presiden 2025 tersebut juga mempengaruhi sektor pendidikan, tentunya kepada tenaga pendidik dan yang keduanya kepada operasional program pendidikan, sehingga pendidikan akan terganggu. Sebagai contoh dalam konteks seminar FGD, apabila dihilangkan, potensi tenaga pendidik akan mandek dan untuk menghasilkan generasi yang berkualitas tentunya akan sulit karena kurangnya wawasan dari tenaga pendidik. Anggaran itu menyasar kepada sekolah, berarti kan pertama, pastinya kualitas sarana dan prasarananya pasti akan menurun. Seperti itu. Yang kedua, sekolah menjadi terhambat nih dalam perbaikan dan alat-alat yang dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian juga rencana-rencana kerja yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya itu jadi harus berubah lagi nih gitu karena adanya pergeseran-pergeseran dan juga cut-off di beberapa. Dari cuplikan barusan, kita bisa menghasilkan beberapa dampak negatif efisiensi terhadap pendidikan Indonesia. Yang pertama, penurunan kualitas pendidikan, bertambahnya angka putus sekolah, berkurangnya penambahan sarana dan prasarana, pemeliharaan fasilitas sekolah dibatasi dan diawasi, juga pemotongan 50% PPG. Meskipun demikian, tujuan Inpres Presiden 2025 adalah menciptakan pengalokasian dana yang tepat sasaran dan mengurangi pengeluaran negara yang berlebihan. Dalam hal pendidikan, tentunya pelaksanaan efisiensi ini memiliki kebijakan yang bermanfaat untuk menunjang stabilitas pendidikan. Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Adapun harapan dari dampak efisiensi anggaran tersebut adalah mengurangi pemborosan dana, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga meninjau dari cuplikan yang tadi bahwasannya dalam pendidikan dampak positif efisiensi adalah sebagai berikut. Meningkatnya pengawasan pemerintah dalam menjalankan efisiensi di sektor pendidikan, adanya prioritas utama seperti anggaran beasiswa, perbaikan gedung-gedung sekolah, normalisasi penggunaan teknologi, dan tentunya pengalokasian dana dilakukan dengan selektif dan tepat. Itulah dampak yang akan dihasilkan dari efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan. Sehingga simpulan dari laporan ini adalah bahwasanya dampak dari efisiensi anggaran tersebut bergantung kepada tata kelola kita dalam melakukan kebijakan efisiensi itu sendiri. Sejalan dengan prinsip efisiensi ini adalah menentukan prioritas yang lebih utama dan mengesampingkan hal-hal yang masih bisa disederhanakan. Jadi, untuk itu, mari kita lebih terbuka lagi dengan kebijakan yang telah diberikan oleh Presiden. Jangan pernah menutup mata karena mungkin yang telah dikeluarkan itu adalah putusan yang terbaik karena ada kebijakan di dalamnya. Dan saya mengucapkan mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan kurang lengkap. Sisi kecilnya semoga bisa menambah pengetahuan